Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah Ustaz, mohon tausiah begini Ustaz. wabarakatuh. Tausiah Jumat insyaallah untuk anak-anak kita dan untuk remaja dimanapun berada. Jadi kita rutinkan ini untuk ya dalam rangka bertawasau bil haq, bertawasau bis sabr. Itu Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kembali lagi kita dalam acara tausiah Jumat pagi bersama pemirsa dimanapun Anda berada, terutama anak-anak remaja yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Kita manusia di dunia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab ataupun pegangan kita di dalam kehidupan. Jepang mengeluarkan motor, Jerman menciptakan pesawat dan lain sebagainya. Itu pasti ada buku petunjuknya. Begitu jugalah kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti ada juga buku petunjuknya yang kita sebut sebagai Al-Qur'an. Maka dari itu tausiah kita pagi hari ini adalah tentang dengan Al-Qur'an. Yang pertama yaitu bahwa kita harus meyakini bahwa Al-Quran yang kita pegang setiap hari itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mukjizat yang diberikan itu biasanya tentang apa yang viral di masa itu, apa yang dibuat oleh orang untuk berlomba-lomba di saat itu. Contoh kecilnya seperti ketika di zaman Nabi Musa. Di saat itu sihir sangat merajalela. Siapa yang lebih kuat sihirnya, maka dialah yang akan keluar sebagai pemenangnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ataupun menganugerahkan mukjizat kepada Nabi Musa untuk merubah tongkatnya menjadi ular yang sangat besar. Ketika tongkat-tongkat Firaun, sihir-sihir Firaun itu talinya berubah menjadi ular yang kecil, dan spontan Nabi Musa melempar tongkatnya menjadi ular yang besar, mematok dan memakan seluruh ular-ular Firaun. Yang kedua, contohnya ketika Nabi Isa alaihissalam, mukjizat yang paling fenomenal yang sangat tidak bisa masuk di akal, tetapi kalau kita mengedepankan kehendak Allah maka itu bisa saja terjadi. Yaitu karena di masa Nabi Isa, para medis ataupun ilmu medis sangat maju dengan pesatnya. Seluruh penyakit bisa diobati. Apapun penyakitnya, orang-orang berlomba untuk mencari obat untuk penyakit tersebut. Maka dari itu Allah memberikan mukjizat yang sungguh luar biasa di atas medis, di atas obat dari segalanya, yaitu menghidupkan orang yang mati. Seberapa canggih pun ilmu orang di saat itu, seberapa hebat pun otaknya untuk menciptakan obat untuk penyakit yang ada, tetapi tidak bisa untuk mengalahkan mukjizat yang diberikan Allah, yaitu menghidupkan orang yang sudah mati. Dengan izin Allah, Nabi Isa bisa melaksanakannya. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an diturunkan sebagai mukjizat karena di saat Nabi Muhammad, orang-orang Bani Quraisy, orang-orang di sekitar Nabi itu sangat hebat dalam bersair, sangat luar biasa menciptakan syair-syair. Maka dari itu syair di atas syair itu diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad berupa ayat-ayat Al-Quran. Siapapun ahli syair di zaman itu, maka dia akan mengakui bahwa Al-Quran ini tiada tandingannya. Kita bersyukur bahwa Al-Quran ini masih bisa kita baca sampai hari ini. Kemudian yang kedua, bahwa Al-Quran ini adalah hasil dari firman Allah, bukan hasil dari manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra
wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami jugalah yang akan menjaganya ataupun memeliharanya. Maka dari itu 14 abad sudah berlalu, tidak ada di dalam Al-Quran yang kita pegang hari ini, satu ayat pun di dalam Al-Quran ini tidak pernah ada intervensi manusia ataupun interpretasi dan campur tangan manusia. Dia asli seperti apa yang dibaca oleh Nabi 14 abad yang lalu, itu jugalah yang kita baca di hari ini. Itulah mukjizat Al-Quran. Belum lagi kita baca ayat-ayatnya, luar biasa kandungan di dalam ayatnya. Al-Quran tidak berbicara tentang ilmu pengetahuan, tetapi Al-Quran berbicara tentang tanda-tanda yang akan menjadi ilmu-ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, bahwa Al-Quran ini harus kita baca, kita amalkan, dan lebih-lebih baik akan kita hafalkan. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, terutama anak-anak bangsa, generasi penerus bangsa, bahwa alhamdulillah belakangan ini di kota Padang yang kita cintai ini sudah digalakkan tentang menghafal Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran ini sangat penting. Bukan cuma membacanya, tetapi kita juga harus menghafalnya, dan lebih penting kita menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Intinya bagaimana? Karena Al-Quran ini jangan kita buat sebagai beban. Kalau Al-Quran ini kita dengan asik saja menghafal, kita santai saja ingin membacanya dan menghafalnya, insya Allah akan kita dapatkan. Tetapi kalau kita anggap sebagai beban, maka itu tidak akan pernah pindah ke kepala kita. Ketika menghafal Al-Quran, berdoa kepada Allah agar diberikan pemahaman dan keikhlasan dalam menghafal, insya Allah akan mendapatkan pemahaman dan hafalan yang kuat nantinya. Maka dari itu saudara-saudara hadirin dimanapun Anda berada, inti dari tausiah kita pada pagi hari ini adalah jangan sepelekan Al-Quran. Syukuri Al-Quran yang ada di dalam rumah kita, yang ada di tangan kita, karena kita harus membaca terus seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Seorang anak mengatakan dia tidak mau tidur lagi di dalam kuburan karena dia sudah tidur di dalam kuburan selama 7 tahun. Apa artinya? Ketika ditanya orang, maka dia jawab, karena di dalam rumahnya 7 tahun belakangan tidak pernah dibacakan Al-Quran. Artinya apa? Rumah yang tidak bisa pernah dibacakan Al-Quran itu sama saja dengan kuburan. Maka dari itu peliharalah Al-Quran, hafallah Al-Quran, bacalah Al-Quran, dan lebih-lebih amalkanlah apa yang ada di dalam Al-Quran. Insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia, terlebih kehidupan yang senang di akhirat nantinya. Terima kasih, itu saja untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat darinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد